Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, terutama bisa nikmat hidup, masih Allah hidupkan kita setelah Allah mematikan tadi kita di waktu malam hari. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya yang senantiasa ittiba' terhadap sunnah-sunnahnya. Para hadirin rahimahullah, kita melanjutkan tadabbur tafsir Quran kita, terakhir surat Al-Falaq ya. Sekarang kita akan mencoba mentadabburi, menggali makna tafsir dari surat Al-Ikhlas. Kita baca dulu ayatnya. Kalau lihat wajahnya insyaallah ya hafal 100%. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas termasuk surat yang paling digemari oleh masyarakat kita ya. Masyhur. Paling seneng buktinya Pak, entar aja Pak Ramadan tes. Kalau imamnya sholat beres Al-Fatihah Alif Lam Mim dengan Qul huwallahu ahad, sama gak perasaannya? Beda nih. Kalau Alif Lam Mim, aduh ini biasanya panjang ini. Kalau Al-Baqarah, Ali Imran nih. Kalau Al-Baqarah, Ali Imran gak bisa ditebak kok berapa ayat ini imamnya bacanya. Apakah 5 ayat, 7 ayat, 10 ayat atau berapa? Tapi kalau bacanya Qul huwallahu ahad, ini udah nih. Ingat 4 ayat beres. Maka termasuk surat yang paling digemari oleh masyarakat kita, termasuk ya kita senang surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini menarik kan? Biasanya kalau nama surat suka ada kata yang terselip di ayat-ayat surat tersebut. Al-Baqarah ada nanti kisah tentang Al-Baqarah. Ali Imran ada nanti kisah keluarga Ali Imran. Al-Ikhlas ada apa kata Al-Ikhlasnya Pak? Nemu nggak Pak? Kata Al-Ikhlas dalam ayat di surat Al-Ikhlas ada tidak? Gak nemu ya. Lantas ikhlas itu apa Pak? Kalau baca surat Al-Ikhlas, kita simpulkan ikhlas itu apa Pak? Ada kesimpulannya Pak? Ikhlas itu apa?
Maka saya punya kesimpulan sederhana setelah membaca surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu adalah tauhid. Ikhlas itu adalah tauhid. Maka orang yang bertauhid dia harus ikhlas betul-betul, Pak. Kenapa? Karena ketika kita membaca surat Al-Ikhlas tidak ditemukan ikhlasnya, tetapi yang kita temukan adalah tauhid di sana. Nah, itu ikhlas, Pak. Maka bagi orang yang bertauhid ya, betul-betul mereka berusaha semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang ikhlas. Ibnu Katsir mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah makiyah, termasuk kategori surat yang Allah turunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan karakteristik sederhana dari surat-surat makiyah ini apa, Pak? Pendek-pendek, termasuk juz amma ini mayoritas suratnya kategorinya makiyah. Kemudian Ibnu Katsir menukil riwayat dari Imam Ahmad terkait dengan sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan annal musyrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, coba sebutkan nasab Rabbmu. Kita kan punya nasab kan gitu. Kita, bapak kita, kakek biasanya. Saya misalkan Alif bin Uce bin Endang tuh. Sananya saya nggak tahu. Bapaknya kakek saya siapa nggak tahu. Kita yang apa berapa? Nama bapak apa? Tahu kan? Tahu. Kakek? Tahu. Bapaknya kakek? Sama-sama. Tapi kan luar biasa Pak, orang Arab itu, orang Arab untuk nasab ini minimal 7 ke atas itu hafal, Pak. Minimal 7 ke atas itu hafal di dalam kepala. Dan bahkan sampai 10. Anak bin siapa bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai 7 itu minimal disebut gitu, Pak. Tahu. Bukan tanah. Pernah suatu ketika dosen pun itu mengatakan saya tahu nasab saya sampai 7 ke atas, disebutin Pak satu per satu. Nah ini pun orang-orang musyrik Quraisy ingin disebutkan nasab Robnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih Allah itu? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Siapa buyutnya? Kan? Maka untuk menjawab pertanyaan ataupun permintaan dari orang-orang kafir Quraisy ini, fa'anzalallah, Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sebagai jawaban permintaan ataupun pertanyaan dari kafir Quraisy. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hampir mirip juga diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang lain. Disebutkan qolat Quraisy. Ada yang mengatakan orang-orang Quraisy, ada yang mengatakan orang-orang musyrikin Quraisy. Mirip-mirip. Ini terkait dengan sababun nuzul. Kemudian kita lihat fadilah, keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya sangat sahih. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang menjadi pemimpin pasukan Sariyah.
pasukan khusus yang dikirimkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul tidak ikut dalam misi tersebut. Nah, itu disebut sariyah. Seseorang yang diangkat pemimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pasukan khusus ini, wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, punya kebiasaan kalau dia membaca, mengimami sholat untuk sahabat-sahabatnya, untuk pasukan-pasukan yang dibawanya dalam sholatnya, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, senantiasa menutup suratnya dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan seterusnya sampai akhir. Falamma raja'u, maka ketika mereka kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beres dalam melaksanakan misi tersebut, dzakaru dzalika lin-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena merasa aneh. Biasanya baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, kan gitu. Nah, ini kalau ngimamin, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian tidak ruku, Pak. Baca dulu Al-Ikhlas, baru ruku. Kayak barusan, coba masih ingat gak di imam rakaat pertama baca surat apa, Pak? Surat apa? At-Tariq, betul. Nah, itu kan bangun kasih kan. Keduanya Asyarh Al-Insyirah. Nah, kalau orang ini ngimamin, rakaat pertama At-Tariq, kemudian Al-Ikhlas, baru ruku. Nanti rakaat keduanya Al-Insyirah, kemudian Al-Ikhlas, ruku. Aneh tidak? Aneh banget. Makanya mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritain tuh, ya Rasul, ini orang kalau ngimamin kok begini? Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saluhu, coba kalian tanya kepada orang itu, li ayyi syai'in yasma'u dzalik, kenapa orang itu melakukan hal yang demikian? Kenapa? Tanya, coba, jangan sampai suudon dulu, kan itu, tanya dulu kenapa. Akhirnya mereka pun menuruti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasa'aluhu, mereka pun balik nanya kepada pemimpin pasukan tersebut yang menjadi imam, kenapa kalau imamin kok begitu, kan itu, Al-Fatihah, surat yang lain, kemudian Al-Ikhlas. Al-Fatihah, surat lain, Al-Ikhlas. Maka kata orang tersebut mengatakan, di annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu sifatur rahman, menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha rahman, yang maha pengasih itu. Alasannya itu, Pak. Kalau kita kenapa sering baca Al-Ikhlas? Biar cepet tuh. Beda sahabat dengan kita, kan itu. Kalau sahabat jawaban nggak gitu, kan itu. Sahabat jawabannya karena itu sifat rahman, paham apa yang dibaca, Pak. Kalau kita yang penting pendek, kan itu. Yang penting cepet, masalah paham atau tidak belakangan. Dan yang keliru, Pak. Yang keliru ini gitu. Di annaha sifat ar-Rahman, karena surat Al-Ikhlas ini menggambarkan bagaimana sifat ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya senang dan saya cinta untuk membaca surat Al-Ikhlas itu, senang. Kalau kita beda lagi caranya. Kalau kita tuh pernah suatu ketika saya jadi makmum di satu masjid tarawih, imamnya rakaat pertama baca An-Nas, rakaat keduanya Al-Ikhlas saja.
Nanti rakaat ketiga tuh baca Al-Falaq, rakaat keempatnya Al-Ikhlas, kelimanya Al-Masad, kemudian keenamnya Al-Ikhlas, tujuhnya An-Nasr, delapannya Al-Ikhlas, witirnya lupa lagi tuh, tujuhnya yang tiganya itu Al-Ikhlas. Berarti dalam 11 rakaat tarawih Al-Ikhlasnya berapa kali, Pak? 4 kali tuh. Nah itu di kita gitu kan, tidak apa, di kita menjadi misah. Kalau sahabat ini gabung begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu." Kabarkan kepada orang tersebut, beritahukan kepada orang tersebut, sesungguhnya Allah mencintainya. Kira-kira Pak, kenapa Allah mencintai orang tersebut? Karena surat Al-Ikhlas pendek, cepat, atau paham Pak? Paham surat Al-Ikhlas itu. Dari paham itu akhirnya senang tuh. Nah sehingga Allah pun suka. Maka salah satu fadilah dari surat Al-Ikhlas ini, siapa saja yang mencintai surat Al-Ikhlas dilandasi dengan paham, ngerti, maka insya Allah Allah pun akan mencintai kita semua. Siapa? Oh siapa gitu. Kenapa? Ya pendek kan gitu ya. Pendek masih siapa? Itu yang pertama kasusnya. Kasus yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Anas mengatakan, kana rajulun minal ansari ya'ummuhum fi masjid Quba. Anas menuturkan ada seseorang dari golongan Ansor yang suka mengimami di masjid Quba. Kalau tadi berkaitan dengan seorang pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah dalam suatu perang, dia mengimami. Kasus yang kedua masih dalam riwayat Imam Bukhari, kata Anas, ada seorang dari kalangan orang Ansor mengimami sholat di masjid Quba. Yang menarik, fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis sholati bima yaqra'u bihi iftataha biqul huwallahu ahad. Orang ini kalau mengimami sholat, membaca bacaan awal membuka surat, setelah surat Al-Fatihah baca dulu surat Al-Ikhlas. Baca dulu surat Al-Ikhlas. Kalau tadi Al-Ikhlasnya belakangan, setelah Al-Fatihah surat lain Al-Ikhlas. Kalau orang ini setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas dulu. Hatta yaqra'u minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Kalau orang ini selalu beres ya, selesai membaca surat Al-Fatihah, selesai membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surat yang lain bersama surat Al-Ikhlas tersebut. Nah, beda dikit tuh polanya. Kalau yang tadi Al-Ikhlas dulu, yang tadi surat lain dulu baru Al-Ikhlas. Orang ini Al-Ikhlas dulu baru salat yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'ah. Orang ini melakukan hal yang demikian di setiap rakaatnya, pasti ketebak deh gitu. Pasti ketebak lah. Kalau orang ini pasti tuh Al-Fatihah surat lain, biasanya itu pasti nih Al-Ikhlas. Ketebak tuh Pak oleh makmumnya ya. Beres surat lain, pasti nih Al-Ikhlas gitu. Ketahuan lah, ketebak. Karena itu yang biasa dilakukan. Fakallamahu ashabuhu faqalu. Kemudian sahabat-sahabatnya berbicara kepadanya, bertanya kepadanya ya.
Innaka taftatihu bihadhihi surah. Engkau senantiasa membuka rakaat ini dengan surat. Setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Tsumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'u bil ukhra. Apakah kamu tidak berpandangan bahwa kalau baca surat Al-Ikhlas saja itu cukup, kan gitu? Jangankan baca surat Al-Ikhlas saja, Al-Fatihah saja itu cukup, kan gitu? Saat tidak kan? Saat tidak kan? Beres Allahu Akbar, baik kita misalkan Al-Fatihah, Allahu Akbar langsung ruku, sah tidak kan? Sah. Apalagi ditambah surat Al-Ikhlas. Kata para sahabat itu apakah nggak cukup hanya membaca surat Al-Ikhlas saja, sampai kau membaca surat yang lain? Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra bil ukhra. Engkau bisa saja membaca surat Al-Ikhlas itu, atau juga bisa engkau meninggalkan surat Al-Ikhlas dan membaca surat yang lain. Pilih saja satu, begitu. Kenapa double-double, begitu? Kalau double kan jadinya lama. Kalau kita ya. Nah, maka jawabannya faqala ma ana bitarikiha. Saya gak akan meninggalkan itu. Kalau saya imamin, pasti saya akan meninggalkan surat Al-Ikhlas, gak mau. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Oh, kan itu. Makmumnya jamaahnya inginkan si imam ini memilih satu saja, jangan dua-duanya. Kata orang tersebut, kata imamnya, punya ketegasan kan itu. Saya akan meninggalkan hal tersebut. Jika kalian suka, saya akan mengimami kalian sebagaimana saya melakukan hal itu. Wa in karihtum taraktukum. Kalau kalian gak mau, ya udah saya akan tinggalkan kalian. Silakan cari imam yang lain. Nah, itu luar biasa ya. Kalau saya imamin, saya begini nih. Kalau gak mau, silakan cari imam yang lain, kan gitu. Itu luar biasa gitu. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Kemudian mereka berpendapat bahwasannya orang ini yang paling afdal. Nggak ada lagi, kan gitu. Tengok kanan, tengok kiri, oh siapa ya, kan gitu. Gak ada ya lebih afdal melandingi orang ini. Orang ini paling afdal. Gimana Pak? Ya dilematis kan gitu. Jamannya pengennya pilih salah satu, ini imamnya tetap harus dua kan gitu. Nah pada akhirnya mereka pun ketika melihat kan itu jamaahnya, aduh emang gak ada yang lain yang paling bagus, orang ini aja gitu. Wa karihu an ya'ummahum ghairahu, dan mereka pun benci, gak mau kalau ada orang lain yang mengimami mereka selain daripada orang ini. Sudah bacaannya bagus kan gitu, paginya mantep kan gitu, udah nikmat kalau orang ini imamin udah gitu. Dalam satu sisi jamaah mau milih gitu, jangan satu, jangan dua, pinginnya satu. Ini imam pinginnya satu, pingin dua kan. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mengunjungi mereka ke Masjid Kuba pada waktu itu. Nah, kesempatan dicurhatkan itu. Jamaahnya curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi kabar, informasikan terkait orang
orang ini terkait imam dari orang Ansor ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Wahai fulan, wahai imam, yang jadikan imam, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu? Kenapa nggak turut? Apa yang menjadi alasannya? Apa argumentasinya? Wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surati fi kulli rak'ah. Dan apa yang membawamu untuk senantiasa membaca surat ini, membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Ditanya apa argumentasinya? Maka kata imam tersebut, qala inni uhibbuha. Jawabannya simpel, Pak. Jawabannya sederhana, inni uhibbuha. Saya cinta surat Al-Ikhlas. Cinta mati kan itu. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh, saya cinta surat Al-Ikhlas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu memasukkanmu ke surga. Tuh menjadi sebab dimasukkannya ke surga. Kenapa? Karena cinta surat Al-Ikhlas. Cinta surat Al-Ikhlas saja, Pak, dengan paham makna yang terkandung dari surat Al-Ikhlas itu menjadi sebab masuk surga. Apalagi 114 surat semuanya kita betul-betul cinta. Peluang masuk surganya semakin besar, Pak, semakin terbuka. Dengan catatan apa? Saya cinta, saya kangen. Kalau nggak baca Al-Quran itu kan perasaannya beda, perasaannya. Itu kalau sudah cinta, Pak, kan itu. Ingin bertemu, ingin berinteraksi terus. Kenapa? Karena cinta, kan itu. Dulu waktu masih muda ya, sebelum nikah kan, ataupun baru-baru nikah, kangen-kangen kan itu, sangat-sangat cinta. Pinginnya kan jangan jauh-jauh kan itu. Itu saking cintanya. Nah ini pun sama, orang ini begitu cintanya kepada surat Al-Ikhlas dibawa terus dalam setiap sholatnya. Yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Maka sekali lagi, Pak, jangan apa? Jangan karena pendeknya, sekali lagi ya. Jangan karena pendeknya, tapi kita paham pendek itu bonusnya, Pak ya. Pendek itu bonusnya. Kemudian berikutnya, di antara fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id, beliau mengatakan, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u. Sesungguhnya ada seseorang yang mendengar seseorang yang lain membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, yuraddiduha, mengulang-ulang. Terus yang dibacanya surat Al-Ikhlas terus diulang-ulang seperti itu, kedengaran oleh yang lain kan itu. Falamma asbaha, maka ketika waktu subuh, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, kemudian Rasul pun menceritakannya kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasinya disebutkan wa ka'anna rajul yataqalluha. Orang ini yang mengadukan kepada Rasul seolah-olah menyepelekan. Cuma surat Al-Ikhlas doang kan itu.
diulangi surat Al-Ikhlas 10 begitu. Oh, nggak apa surat yang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kalau bahasa singkatnya demi Allah kan itu. Innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu lata'dilu, sungguh sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Tuh luar biasa. Suratnya pendek tetapi pahalanya besar, sampai dibandingkan dengan 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran berarti berapa juz? 10 juz kan gitu. Suratnya pendek tetapi pahalanya besar. Itu keutamaan surat Al-Ikhlas. Innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, masih dari sahabat Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah. Kira-kira nih, seandainya ini pun pertanyaan yang sama ditujukan ke kita, apakah salah seorang di antara kalian mampu enggak, kuat enggak membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Bisa nggak Pak? Kalau malam tadi jam 6 sampai jam 6 lagi, berapa jam? 12 jam. Dalam 12 jam sanggup nggak Pak kita baca 1/3 Al-Quran? Berarti 10 juz. Ada yang siapa? Belum ada. Boleh itu nanti lomba gitu ya, lomba 17 Agustusan tuh kali-kali itu lomba baca 10 juz Al-Quran dalam satu malam tuh. Siapa yang juara? Siapa yang kuat? Boleh itu sekali gitu. Pertanyaan yang diajukan oleh Rasul kepada para sahabat, kira-kira ada yang kuat nggak? Ada yang mampu nggak baca dalam semalam 10 juz? Bukan sehari Pak, semalam 10 juz. Bagaimana Pak? Siapa? Sanggup Pak? Berat Pak? Jangankan kita Pak, ternyata sahabat pun sama Pak gitu. Fasyaqqa dzalika alaihim. Ini pun terasa berat oleh para sahabat. Para sahabat aja berat Pak, apalagi kita gitu. Terasa berat oleh para sahabat. Waqalu, dan mereka pun bertanya balik, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasul, siapa di antara kita yang kuat, yang sanggup membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Kalau 1 juz misalkan katakanlah standar berapa menit? 1 juz 30 juz 30 menit. Kalau dia cepat Pak, 30 menit itu cepat, itu asli. Saya pernah nyobain Pak ya, pakai timer 1 juz berapa menit, itu saya 40 menit. Itu biasa perasaan ya, nggak ngebut. Yang setengah jam berarti ngebut ya. Setengah jam berarti ngebut. Taruhlah setengah jam tuh 1 juz. Berarti kalau 10 juz berapa jam? 5 jam. Sanggup Pak? 5 jam baca Quran terus Pak? Jangankan 5 jam, usah 5 menit aja udah berat ini kata. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang kuat di antara kita untuk membaca 10 juz dalam satu malam? Maka jawaban Rasulullah SAW menarik. Faqala Allahul wahidus samad thuluthul Qur'an. Surat Al-Ikhlas ini 1/3 Al-Quran. Kalau begitu Pak, siapa? Siap. Kalau itu mana tidak gampang lah itu. Udah 1 menit beres kan itu. Bisa Pak.
tuh ya. Dalam satu malam gampang Pak, baca saja surat Al-Ikhlas itu 1/3 sebanding 1/3 Al-Quran. Nah itu solusi Nabi, cerdas kan gitu. Kalau ini Pak siapa? Siap kan gitu. Bisa ya Rasul kalau begitu mah Pak gitu. 1/3 Al-Quran dalam satu malam baca surat Al-Ikhlas. Itu keutamaan surat Al-Ikhlas. Banyak hadisnya yang hampir mirip-mirip tentang surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Kemudian dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya dari sahabat Ubaid bin Hunain, seorang Ubaid bin Hunain ini tabi'in kalau tidak salah. Ubaid bin Hunain berkata, "Sami'tu Abu Hurairah yaqul." Saya mendengar Abu Hurairah mengatakan, "Aqamtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad." Saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, kemudian mendengar seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib. Maka Abu Hurairah berkata, "Faqultu wa ma wajabat?" Ya Rasul, apa yang dimaksud wajabat? Apa yang dimaksud wajib begitu? Ujung-ujung tiba-tiba wajabat kan itu. Kalau mendengar baca Quran apa kan? Orang baca Quran kita Allah gitu. Jangan Allah gitu kan. Wajabat. Rasul mendengar orang ini baca surat Al-Ikhlas mengatakan wajabat. Ditanya oleh Abu Hurairah, maksudnya apa wajib ini? Maka Rasul menjawab, al-jannah, wajib baginya surga. Itu luar biasa ya. Surat Al-Ikhlas ini. Begitupun surat Al-Ikhlas dalam hadis riwayat Abu Dawud, riwayat At-Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Qul huwallahu ahad." Bacalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhataini, dan juga dua surat mu'awwidah. Surat apa? Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Hina tumsi, ketika kamu berada di waktu sore, wa hina tusbihu, dan ketika kamu di pagi hari. Nah ini zikir, jadi bacaan zikir sore dan pagi, salatan 3 kali. Ini bisa surat Al-Ikhlas ini sebagai bacaan zikir pagi dan sore hari dibaca 3 kali. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa tuh salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain, cuma hadisnya dhaif, saya tidak sampaikan, dilewat saja. Ada hadis-hadis yang dhaif, misalkan terkait dengan surat Al-Ikhlas. Tapi sekali lagi hadisnya dhaif ya. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah ghufirat lahu dzunubun 50 sana." Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, diampuni dosanya selama 50 tahun. Nah ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ada hadis yang lain juga, misalkan hadis yang dhaif ya, terkait dengan surat Al-Ikhlas ini. Man qara'a 30 marrah banallahu thalathata qusurin fil jannah. Siapa saja yang membaca 30 kali surat Al-Ikhlas, maka Allah bangunkan 3 istana di
surga, tetapi hadisnya dhaif. Banyak hadis-hadis dhaif terkait surat Al-Ikhlas ini, terutama yang mencantumkan berapa kalinya, Bang. Ya. Tadi berapa tuh? 50 kali, 30 kali. Ada di sini sampai 200 kali ya, surat Al-Ikhlas. Tapi kalau mencantumkan jumlah tertentu, rata-rata semuanya hadisnya dhaif. Kalau yang tadi mengulang-ulang tidak ditentukan hitungannya, ya, tidak ditentukan hitungannya. Kalau di witir itu kebanyakan kan orang imam itu ketika salat witir itu membaca surat Al-Fatihah, Anas dan Al-Ikhlas. Kalau itu ada dari khususnya, Ustaz? Iya. Ada riwayat? Iya, ada. Surat Al-Ikhlas, lihat apakah nanti kalau mengkhususkan sesuatu ada dalil khusus nggak gitu. Nah, ini poin pokoknya. Poin pokoknya apakah ada dalil khusus atau tidak ketika melakukan sesuatu, termasuk zikir pagi, zikir sore, karena ditentukan tuh. Ada 3 kalinya. Ada 3 kali dan itu hadisnya sahih ya. Sahih menurut Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bagaimana kalau setelah sholat? Ada hadisnya setelah sholat, cuma sekali lagi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif yang terkait selepas sholat, bahkan disebutkan sampai 10 kali. Wa qara'a fi duburi kulli sholatin maktubah 10 marrat. Tetapi hadisnya dhaif. Kalau selepas sholat hitungan termasuk 10 dan lain sebagainya. Kemudian hadis dhaif yang lain itu, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad ketika dia masuk ke rumahnya, bagaimana fadilahnya? Maka dihilangkan kefakiran. Maka dihilangkan kefakiran dari orang tersebut dan juga keluarga orang tersebut, dihilangkan. Tetapi sekali lagi hadisnya dhaif. Kemudian yang terkait dengan surat Al-Ikhlas, saking pentingnya surat Al-Ikhlas bisa digunakan sebagai ruqyah. Nah, kalau ruqyah ada ya, sebagai ruqyah hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kafai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah mendatangi kasurnya, ya, kalau kita dikebut-kebut dulu, kan itu kasurnya dibersihkan, kepruk-kepruk, kan bahasa kita apa nih? Dikepat-kepat. Kalau kita orang Sunda dikepruk-kepruk kan ya. Silakan apalah namanya gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamaah kafai, menggabungkan kedua tangannya. Sudah ini apa? Tsumma nafatha fihima, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Beres baca ditiupkan, kemudian tsumma yamsahu bihima ma yastata'u min jasadihi. Kemudian setelah dibacakan, ditiupkan, diusap ke seluruh badannya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca, tiupkan, kemudian diusap dari kepala sampai seluruh badan yang sekiranya bisa tercapai oleh kedua tangannya. Itu dilakukan 3 kali. 3 kali itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di setiap malamnya. Itu bisa menjadi ruqyah mandiri kalau bahasa kita hari ini, meruqyah diri sendiri. Itu diantara keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian nanti surat Al-Ikhlas nanti bersambung dengan surat Al-Kafirun, ada keutamaan yang lain. Baik. Kemudian Ibnu Katsir pun menukil sebab turun yang lain dari sahabat Ikrimah ketika orang-orang Yahudi mengatakan nahnu na'budu Uzair ibn Allah.
Orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair anaknya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan kami menyembah Al-Masih ibnullah. Kami menyembah Isa anak Allah. Wa qalatil majus, orang-orang Majusi mengatakan nahnu na'budu syamsa wal qamar. Kami menyembah matahari dan juga bulan. Wa qalatil musyrikun, orang-orang musyrik mengatakan nahnu na'budul awthan. Kami menyembah berhala. Anzalallahu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad, untuk membantah semua keyakinan yang salah, yang keliru. Kemudian qul, katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahad, yang esa, yang tunggal. Satu Allah itu, tidak ada duanya, apalagi tiga dan seterusnya. Allahus Samad, Allah As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud Allahus Samad yakni alladzi yasmudul khalaiq ilaih fi hawaijihim wa masailihim. As-Samad ini, kata Ibnu Abbas, adalah yang semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala kebutuhannya dan juga untuk segala permintaannya. Maka kalau kita minta rizki kepada siapa, Pak? Allah Ar-Razzaq, kan itu. Kita minta rizki berarti bergantung kepada Allah. Kenapa? Allah yang memberikan rizki. Kita menginginkan keselamatan, maka kita mintanya kepada Allah. Ya Allah ya salam, kan gitu. Kenapa? Allah yang melimpahkan keselamatan. Maka setiap makhluk, setiap manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kekayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk butuh kepada Allah. Butuh hidup, Pak? Perlu hidup, Pak? Mau hidup? Nah, itu kebutuhan kita. Minta kepada Allah, Allah yang menghidupkan, kan gitu. Itu tuh Allah As-Samad, Allah yang menjadi tempat bergantung semua makhluk. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita, Pak, manusia saling membutuhkan, saling bergantung satu dengan yang lainnya, nggak bisa, kan itu. Orang semakin kaya, Pak, apakah semakin gak butuh orang atau semakin banyak butuh orang? Semakin kaya nih, semakin gak butuh orang atau semakin banyak butuh orang? Semakin banyak butuh orang, Pak. Punya satu perusahaan, karyawannya misalkan 50, buka perusahaan yang lain pasti nambah, kan itu. Itu manusia, Pak. Semakin kaya semakin banyak membutuhkan bantuan orang lain. Semakin tinggi jabatannya, Pak, semakin banyak butuh orang atau semakin sedikit butuh orang? Semakin banyak. Pejabat hari ini sebentar lagi pemilu, kan gitu. Beda nggak yang DPRD dengan DPR RI suaranya? Beda. Kalau DPRD ya udah wilayahnya skup lingkungan kabupaten, kan gitu. Itu yang dibutuhkan. Kalau DPR RI lebih luas lagi, kan gitu. Yaitu bedanya, Pak, Allah dengan kita manusia. Semakin tinggi jabatan semakin butuh akan orang lain, gitu. Nah, cuma kan di kita kadang seperti itu, kan itu. Bedanya apa? Bedanya, Pak, PKB dengan pilkada? Apa bedanya, Pak? Kalau PKB lupa jadi, itu PKB, Pak, lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. PKB lupa, Pak, pakai PKB-nya jadi itu hamil. Itu PKB, Pak. Kalau pilkada janji dulu, Pak, itu beres janji naik jadi lupa janjinya. Nah, gitu. Maka hati-hati ya, sekali lagi memilih yang betul-betul amanah, betul-betul yang menjalankan tugasnya. Dipilih Pak, gitu ya. Dipilih
pilah yang betul-betul benar untuk memasyarakatkan masyarakat supaya adil makmur. Adil itu Pak, orang kaya, ada orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Adil tidak Pak? Enggak. Semakin kaya orang kaya semakin kaya Pak, orang miskin semakin miskin. Adil tidak? Oh, itu adil namanya. Kalau adil gimana? Kalau adil gimana? Orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya, adil? Enggak juga. Orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya, adil. Kenapa adil? Gantian. Gantian. Bukan adil itu Pak, berarti yang kaya semakin kaya, yang miskin meningkat derajatnya menjadi kaya, itu adil. Maka kalau adil seperti itu Pak, orang kaya semakin kaya, orang miskin jadi kaya, kira-kira sejahtera nggak Pak? Masih sejahtera. Kalau konsepnya seperti itu Pak, orang kaya semakin kaya, orang miskin jadi kaya, sejahtera Pak. Yang jadi tidak sejahtera itu yang tadi Pak, orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu nggak akan sejahtera. Kalau yang kaya semakin kaya, miskin jadi kaya, adil tuh, sejahtera namanya tuh. Kalau adil dan sejahtera, kira-kira aman atau ribut Pak? Aman Pak. Kalau sudah adil, masyarakat pasti sejahtera. Kalau sudah sejahtera pasti aman, pasti aman tuh. Dan kita berdoa kan itu semuanya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin nanti yang jadi menjadi pemimpin yang betul-betul adil, mensejahterakan rakyat sehingga menjadi aman. Akhirnya kita aminkan kan itu. Ada yang salah kan? Ya. Itu as-somad, semuanya perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Ibnu Abbas, Allahus somad. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Maka ditanya siapa bapaknya, gak akan nemu Pak, bapaknya Allah. Siapa kakeknya Allah, gak akan nemu. Kenapa? Allah tidak dilahirkan. Begitupun siapa anaknya Allah, gak akan nemu Pak. Kenapa? Karena Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang pun. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, ya, sebagai Rabb kita yang menjadi kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin orang itu beriman, semakin bagus tingkat tauhidnya, maka semakin tinggi tingkat kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah senantiasa optimis hidup itu, tenang hidup itu, kalau bergantungnya kepada Allah. Tapi kalau bergantungnya kepada manusia, kita harus siapkan ruang untuk siap siap kecewa. Kalau manusia lah, ya, siapkan sedikit ruang untuk kecewa. Kenapa? Karena ada yang PHP kan gitu ya. Nah itu manusia tuh. Gitu. Tapi kalau Allah tidak akan ada. Allah itu namanya PHP terhadap hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Tak terasa sudah waktunya, suruh 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Oh, barangkali cukup sekian. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Monggo yang nanya. Khusus semua nih. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.